Bang Toib tahu kan Bang ya? Ya. Nah, Bang Toib tuh nawarin saya jadi aktor di produk videonya beliau. Oke. Nah, tapi saya suruh jadi cewek, peran cewek. Karena ada jenggotnya itu. Nah, kan bisa dikerok. Jangan sampai api berubah nikmat kebaikan itu menjadi keburukan, menjadi azab gara-gara Apip yang merubah. Dengan tadi misalnya menerima tawaran. Lah, khawatir. Gitu. Bukan manjanda wajanda. Aduh, apa itu? Ya, manjada wajada. Okay. Ini dikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten rencang Mangden. Alhamdulillah sore ini kita jumpa lagi dengan Mangden Channel. Sore ini ada Mamang ya, Afif seperti biasa. Kita mau bincang-bincang diskusi ya seputar keislaman, seputar masalah-masalah. Mungkin Apip juga bawa masalah kadang-kadang ya, nanya ke saya gitu ya. Insya Allah lah sebisa Mamang berusaha nanti akan memberikan pencerahan ya, Insya Allah. Gimana kabarnya Pip? Sehat? Alhamdulillah. Mang, sehat Mang, ya, sehat banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita Apip kira-kira punya problem apa nih? Nanti kita ngaji dulu biasa, kita cari problem banyak, ya, atau mungkin apa yang mau ditanyakan, apa yang mau diobrolkan. Banyak, tapi yang emang lagi saya hadapi saat ini banget ada tentang tawaran kerja. Tawaran kerja, oh luar biasa Alhamdulillah. Ya. Padahal masih kuliah ya, tapi sudah dapat tawaran kerja. Tapi itu yang bikin masalah malah Mang. Pak gimana? Harus nyogok? Oh enggak aman. Atau bekerja di pabrik yang haram? Enggak. Oh enggak juga, oke. Di apa nih, bidang apa nih? Ya tentang saya aktor lah. Oh, entertain. Peran, ya. Entertain. Wah, keren itu. Keren. Bisa terkenal, Beb. Nah ini. Cepet viral. Makanya mau saya tanyakan dulu ke Mang Dennya. Ngaji dulu apa tanya dulu nih, Mang? Berarti seputar itu? Iya, seputar pekerjaan lah. Seputar pekerjaan. Peran. Oke, coba kita ini dulu ya. Kita yang agak sesuai, coba buka surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Saya pakai HP aja, Mang. Oke. Ar-Ra'd surat berapa? Surat 13. Surat ke berapa sih? 13. Ya, surat ke-13. Nah, ini ayat 11 ya. Ya, ayat 11. Kita baca satu ayat aja. Oh ya, siap. Baca sama-sama aja? Ya. Oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Nah, itu surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Mau gimana? Saya baca terjemahnya ya. Baginya manusia ya, lahu mu'aqibatun. Ada malaikat-malaikat mim baini yadaihi ya, dari depannya, wa min khalfihi dan dari belakangnya. Yahfazunahu yang selalu menjaganya, min amrillah dari perintah Allah. Nah, mungkin terus redaksi yang pasnya ini. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak akan mengubah ma apa-apa biqaumin pada suatu kaum hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma apa-apa
bi'anfusihim, dalam diri mereka. Ya, ila akhir ayat. Gitu. Nah, tadi terkait pekerjaannya apa nih, entertain? Oh iya, jadi pas banget saya kan di masa-masa akhir kuliah nih, Mang. Nah, cari kerjaan. Terus teman saya, Bang Toyib tahu kan, Mang ya? Ya. Nah, Bang Toyib tuh nawarin saya jadi aktor di produk videonya beliau. Oke. Nah, tapi saya suruh jadi cewek, peran cewek. Karena ada jenggotnya itu. Nah, kan bisa dikerok. Nah, problemnya banyak lagi nih. Pada gitu ngilangin jenggot lagi. Nah, tapi kan Ustaz, lumayan, Mang, cuan. Nah, menurut Mang Den itu gimana? Kan cuma ngerok jenggot, ngerok kumis kan enteng lah kalau masalah itu. Tapi secara agama atau benernya tuh gimana sih, Mang, sebenarnya? Jadi ini dapat tawarannya peran jadi AWW, kewanitaan. Oke. Sahabat Mang Den, ini ternyata Apip ya di usia mudanya luar biasa nih. Dapat tawaran dari Bang Toyib katanya ya? Iya, Bang Toyib jadi aktor tapi memerankan peranan sebagai wanita. Nah, ini dia. Ya. Lumayan gede bayarannya, Mang. Bayarnya lumayan gede. Nah, ini ya. Jadi pertama mungkin pendapat Mang Den ya, pendapat Mang Den. Sebaiknya Apip ya mencari pekerjaan lain ya, atau misalnya menimbang-nimbang lagi lah tawaran tersebut ya. Apip mungkin coba berpikir dulu manfaat dan mudaratnya seperti apa ya. Sepertinya bagus lagi nih kalau misalnya kita jadikan itu ya, kalau guru saya sih pernah ngomong, kalau kita pengen berbuat sesuatu, nah Al-Quran itu apa istilahnya, dekatkan dengan kita ya. Gimana menurut Al-Quran, boleh nggak? Kalau misalnya menurut Al-Quran dan Al-Hadis boleh ya, lanjut gitu. Kalau misalnya melarang, nah maka kita perlu pertimbangkan lagi gitu. Insya Allah kalau soal rezeki itu kan Allah Maha Kaya ya, banyak pintu-pintu sumber rezeki lain yang bisa Apip terima tawarannya, pekerjaannya tanpa melanggar syariat, insya Allah. Nah itu gitu. Mang, masalahnya Mang, saya nggak tahu Al-Quran. Gimana? Makanya ini kita baca ya tadi ya. Jadi kalau misalnya ayat yang tadi kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu kan ayat yang masyhur ya, yang seolah-olah itu mah bicara soal nasib gitu kan, bicara soal nasib. Kalau kita yang kalau bukan kita yang ngerubah gitu, ya nggak akan berubah gitu, karena Allah tidak akan merubah gitu pada suatu kaum gitu. Tadi saya benar merubah jadi wanita. Nah ini sebetulnya ya kita merujuk ke ini ya, ke pendapat ahli tafsir, ulama tafsir. Jadi ayat ini sesungguhnya bukan soal nasib tadi. Oh, bukan soal nasib. Bukan soal nasib. Yang kalau seolah-olah kalau kita tidak merubah sesuatu keadaan kita, maka kita nggak akan berubah, bukan itu. Bukan. Nah, tapi di sini ada kata kunci kalimat ma. Tadi ya, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ma itu sesungguhnya adalah kebaikan atau nikmat. Jadi Allah itu tidak akan merubah yang namanya nikmat jadi azab, ya, yang namanya kebaikan jadi keburukan, kecuali manusia sendiri. Gitu. Jadi selama manusia ikuti perintah Allah, ikuti aturan Allah, sebetulnya selama itu manusia berada dalam kebaikan, selama itu manusia berada dalam nikmat. Nah, yang merubah nikmat atau kebaikan menjadi keburukan atau menjadi azab itu manusia sendiri. Maksudnya sih gitu. Ayat tadi itu, gitu ya. Jadi bukan soal nasib-nasiban gitu. Nah, sekarang ini Apip nih sudah berada dalam posisi baik. Insya Allah ya, sudah dalam posisi nikmat. Jangan sampai Apip rubah nikmat kebaikan itu menjadi keburukan, menjadi azab gara-gara Apip yang merubah. Dengan tadi misalnya menerima tawaran, lah khawatir gitu. Tapi kan saya butuh, Mang. Ya, masih banyak ya, masih banyak insya Allah peluang-peluang lain. Coba bisa nego dengan Bang Toyib ya, bisa nggak kalau perannya paranormal lah, jadi ustadz, jadi orang baik gitu kan. Kenapa harus jadi cewek? Aduh. Gitu. Kalau mau jadi cewek ya Bang Toyib harusnya ini dong Bang, cari perempuan gitu yang benar-benar perempuan. Nah justru itu Mang, kan kata Bang Toyib nih, Bang Toyib Islami juga ternyata. Nah apalagi? Jadi takutnya
muslimin muslimat perempuan dan laki-laki bercampur, makanya yang peran perempuannya ya udah laki-laki aja biar sama muhrim. Nah, gitu. nanti inilah kita bisa kasih masukan ke Bang Toib ya. Buat skrip, buat skenario yang ya diupayakan supaya tidak melanggar juga lah. Kalau bisa ya, kalau bisa seminimal mungkin ya. Kita juga sebetulnya ya perlu prihatin juga lah kondisi misalnya tadi contoh di industri entertain ya, perfilman ya. Insya Allah sudah mulai banyak lah artis-artis hijrah istilahnya ya, artis-artis hijrah yang mereka juga pilah-pilah sekarang, dan alhamdulillah ketika mereka istiqomah itu ada jalannya kok gitu. Ternyata ada PH production house yang memang spesialis misalnya memproduksi film-film Islami gitu, yang mereka itu seolah-olah misalnya bersalaman padahal yang disorot tangannya aja, dan itu tangan siapa nggak tahu, yang jelas bukan dia gitu. Dia juga pilah-pilah gitu. Insya Allah kalau Apip punya branding sebagai pribadi muslim yang soleh, yang baik gitu, nanti juga Bang Toib ya akan pikir-pikir. Misalnya apalagi Apip punya Apip baik, nah gitu, Bang Toib akan peran untuk Apipnya harus yang baik-baik gitu, Insya Allah. Oke. Kalau gini Mang, nih kan bukan ke saya nih, saya kan kenapa masih mempertimbangkan itu karena kalau dari diri saya sendiri nih Mang, ngelihat yang aktor-aktor yang kayak dia laki-laki perannya jadi cewek tapi kayak lucu gitu loh, kayak bener-bener menghibur, itu malah yang seperti itu gitu loh. Nah, itu yang sebetulnya gimana? Menurut Mamang sih mengkhawatirkan. Waduh, mengkhawatirkan betul, prihatin sekali ya. Kita mungkin secara sesaat itu memberikan hiburan buat masyarakat misalnya, tetapi kita tidak apakah pernah berpikir ternyata itu berdampak untuk anak cucu kita nanti ya. Kita khawatir, kita sebagai orang tua nanti Apip nih kalau udah berkeluarga akan merasakan deh bagaimana kita itu berusaha menjaga anak-anak supaya tetap dalam fitrahnya gitu, dalam fitrah mereka. Kan dari kecil kita ajar ke anak-anak misalnya dikenalkan ini laki-laki, ini perempuan, ini anggota tubuh yang boleh disentuh oleh siapa, ini nggak boleh disentuh sama siapa gitu. Tetapi ketika ditawarkan ya, disodorkan tayangan-tayangan yang seolah-olah membaur lah, itu justru mengkhawatirkan ya. Mungkin untuk sesaat pada waktu itu seolah-olah itu menjadi sebuah hiburan ya, tapi sebetulnya memang prihatin gitu ya, memang prihatin ya. Kita ya Bang Toib, mudah-mudahan lahir Bang Toib lain yang melahirkan PH-PH atau misalnya video-video, konten-konten yang memberikan edukasi yang benar ya. Kalau toh misalnya belum baik, minimal tidak melanggar ya, tidak melanggar syariat. Sekalipun itu mungkin belum baik misalnya gitu. Dari hal kecil-kecil lah seperti ini misalnya ya. Berarti Bang Toib salah nggak nawarin saya seperti itu? Mungkin dalam kondisi darurat atau ya di sini juga mungkin Apip ditantang ya. Kira-kira Apip punya pendirian nggak nih? Kira-kira nih, ya. Jangan-jangan Apip nih sebagai pemuda ya juga jermusin saya itu bisa ya. jadi ya, atau hanya sekedar prank, bisa jadi kan? Iya juga. Bisa jadi hanya prank doang gitu kan, ngetes nih. Jangan-jangan Apip gara-gara mau ditawarin tadi dengan cuan yang menurut Apip lumayan, Apip goyah nih, wah ternyata berarti Apip belum mantap nih gitu. Tapi kalau masuk channelnya beliau tuh sedesa tuh langsung tertarik semua Bang. Wah, bagus itu ya, insya Allah lah. Nanti kita collab sama Bang Toib ya. Mudah-mudahan sih yang baik-baik lah, insya Allah. Ya berarti kalau dari Mang Den mending cari yang lain ya. Sebaiknya seperti itu. Saya sarankan timbang-timbang lagi manfaat dan madorot ya. Mungkin manfaat untuk Apip ya, Apip dapat cuan ya kan. Mungkin Apip terkenal, tapi coba bayangkan madorotnya nanti gitu. Madorotnya ya, pertimbangannya jauh ke depan, insya Allah ya. Ya. Terus kalau ini Mang, kan saya nggak nerima job dari Bang Toib nih. Nah, terus saya nggak punya duit Mang. Gimana ini Mang? Untuk saya cari-cari di sini kayaknya dagang cimol, cilok gitu. Saya gampang capek. Jalan baru sekilo aja udah beli esnya 3 kali, tekor dong gitu kan. Itu gimana tuh Bang? Iya. Kerja apa gitu ya? Lah, Apip kan sebagai mahasiswa ya, saya kira banyak potensi dari Apip sebagai mahasiswa yang bisa dikembangkan ya. Ada yang sebut hard skill, ada soft skill ya. Apip saya kira berpotensi nih menjual ya skill-skill yang sifatnya soft dari Apip
Apip punya pemikiran. Apip di sini kuliah jurusan apa? Jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Komunikasi. Islam. Oh, itu malah bagus. Apip bisa jadi misalnya PR, ya kan? Apip bisa jadi wartawan, bisa bikin tulisan, bikin kontribusi, bikin artikel, itu dikirim ke media-media lumayan, ya. Dengan banyak baca, Apip tulis, tuangkan ide-ide itu, ya. Jadi menulis bisa, jadi PR bisa, tapi bisa jadi host juga, ya. Jurusan komunikasi kan belajar itu kan, ya bisa. Itu soft skill ya. Jadi kita nggak mesti misalnya yang seperti kayak jualan, ya itu kan hard skill ya. Atau misalnya kita ke hutan bawa kayu bakar dijual ke pasar, itu hard skill. Ya, bertani mencangkul itu hard skill ya. Tapi soft skill ini bisa Apip kembangkan. Saya yakin insya Allah. Apip asal serius, sungguh-sungguh, pertolongan Allah datang. Manjada wajada. Siapa cepat dia dapat. Sungguh akan berhasil. Salah ya, bukan manjanda wajanda. Aduh, apa itu? Manjada wajada. Ini dikat ya. Oke, Mang. Nih, kan Bang Toib nih nawarinnya bukan cuma ke saya doang, Mang. Iya. Alhamdulillah kan saya kuliah dan bisa ke Mang Den nih, bisa ngobrol. Nah, kalau temen saya itu dia lulusan SD, ditawarin Bang Toib juga. Kalau saya bilang ke dia mendingan jangan, itu saran Mang Den itu seperti apa biar dia pun dapat. Kalau saya kan ada kata Mang Den ada soft skill. Nah, kalau lulusan SD itu gimana kan? Mungkin pengalamannya belum banyak dan lain-lain sebagainya. Soft skill bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Misalnya dia lulusan SD, kalau memang dia punya tenaga ya silakan bekerja dengan tenaganya, ya. Misalnya dia punya kemampuan supir, ya silakan. Ya sekarang mau banyak tuh. Nyepirin siapa, Mang? Ya mau jadi misalnya mau jadi Jepri misalnya, ojek pribadi bisa. Banyak. Ya, yang penting sering-sering silaturahim aja. Iya. Ya udah, Mang. Alhamdulillah saya paham dengan saran dari Mang Den ya pada sore hari ini. Hujannya kencang juga ya, Mang ya? Oh ya, alhamdulillah. Hujan membawa berkah insya Allah. Kita belum doa nih tadi. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Itu doa hujan. Doa turun hujan. Ya. Iya. Mudah-mudahan hujannya membawa manfaat. Ya. Oh ya, amin. Ya udah, Mang, mungkin sore ini itu dulu yang diminum dulu silakan. Oh ya, siap. Oke, rencang Mang Den. Tadi obrolan Mang Den dengan Afif seputar tawaran pekerjaan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.